Sudah siap mengawali pelajaran IPS hari ini? Yang benar. Ya, coba cek sampah yang ada di kolong meja kalian, yang ada di sekeliling kalian. Apakah ada sampah? Aman ya, nggak ada sampah ya? Nah, yang kedua, cek kerapihan pakaian seragam kalian. Coba dicek dulu seragamnya apakah sudah rapi, ya, baju pramukanya, atributnya, jilbabnya, rambutnya, semuanya sudah rapi belum? Oke. Nah, sebelum belajar biasanya kita apa dulu? Oke, ketua kelas mana ketua kelas? Ya, Resa, silakan pimpin doa ya. Ya, boleh di depan sini juga maju nggak apa-apa. Ya, silakan ya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak apa-apa ya. Ibu memberikan salam lebih dari sekali karena dengan memberikan salam, mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan. Amin ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebentar. Ibu mau cek kehadiran dari anak-anak 76. Apakah ada yang tidak hadir atau masuk semua nih kira-kira? Coba dicek dulu ya. Oke. Bilang aja ya, seperti biasa. Aisyah Rastiawan. Hadir Bu. Oke, hadir ya. Nabila Esti Nias. Hadir Bu. Lena Cahaya. Oh, nggak masuk ya. Nah, Renata sakit. Kita doakan semoga Renata akan sembuh ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Esa Sukendra. Hadir ya. Bapak Ketua Kelas.
itu apa sih? Ya, silakan saya. Tempat berkeluh kesah itu adalah keluarga. Beri applause untuk kita ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apa yang paling kamu sukai dari keluargamu? Ada yang menyatakan pendapat lagi? Desa, Nabila. Ya. Berkumpul bersama keluarga adalah hal yang paling kamu sukai. Betul? Oke, beri applause untuk kita. Ya, karena keluarga itu tempat berkeluh kesah, tempat kita saling berbagi, berkumpul gitu ya, dalam suka dan duka, gitu kan? Nah, pernah nggak kalian merasa sedih gitu di rumah, entah karena apa? Kok rasanya sedih ya? Ada yang ingin menyatakan atau memberikan pengalaman kok tiba-tiba sedih di rumah? Mungkin ada sesuatu atau apa? Ya? Yang mau berpendapat atau memberikan pengalamannya gitu? Pernah nggak ada rasa sedih ketika di rumah atau ada masalah dengan siapakah di rumah? Ya, ya, biasa kan? Ditinggal satu keluarga di rumah. Kenapa ditinggal? Iya. Berarti ayah dan mama adalah kerja keras gitu ya. Demi desa, ayah mama bekerja keras untuk mencukupi segala kebutuhan. Betul ya? Tapi nggak apa-apa, manusiawi ya. Kalau rasa sedih itu memang selalu ada pada manusia. Bu Sari juga sama, pasti ada rasa sedihnya juga kan. Ya, nggak mungkin bahagia terus senang-senang terus gitu ya. Ya, tapi hikmahnya adalah kalau orang tua kita bekerja dua-duanya, ya setidaknya mereka selalu berupaya untuk mencukupi segala kebutuhan. Ini memberikan yang terbaik untuk kita ya. Kita ya setidaknya ngambil sisi positifnya gitu ya. Fokus untuk teman kita. Oke, lanjut lagi ya. Ini judul besarnya ya, keluarga awal kehidupan. Jadi keberadaan diri dan keluarga kamu gitu. Jadi kamu tahu kalau di keluarga kamu sebagai apa? Anak, bisa sebagai kakak juga, bener nggak? Bisa sebagai adik, bener nggak? Ya kayak gitu. Atau sebagai sepupu kalau di keluarga besar gitu ya, punya apa, anak om, anak tante, terus sama kalian, jadi hubungannya adalah sepupu gitu kan, kayak gitu. Nah, tujuan pembelajaran ya, mudah-mudahan kalian bisa mengartikan apa sih keluarga itu ya, terus mengidentifikasi peran dan nilai yang ada pada keluarga, terus membuat poster sederhana tentang keluarga. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada
kita berasal dari mana, kakek kita, nenek kita siapa, orang tua kita, dan sebagainya, otomatis jalinan kekeluargaan kita semakin erat. Jadi kita semakin apa lagi? Ya, timbul rasa kasih sayang. Pasti saling sayang dong sama anggota keluarga kan? Iya, itulah gunanya ada keluarga. Oke. Nah, ini dia. Apa aja peran dari anggota keluarga? Ada yang tahu? Kan anggota keluarga ada seorang apa tuh? Ayah, ibu, kakak, adik, bang, bahkan kalau keluarga besar ada om, tante, kakek, nenek. Ayo, siapa yang tahu? Salah satunya deh, sebagai anak misalkan harus berperan sebagai apa gitu. Harus misalkan sebagai anak memiliki tugas dan peran ini gitu. Ya, yang mau berpendapat lagi silakan, bisa dikasih kesempatan ya. Kalau sebagai anak biasanya berperan sebagai apa sih? Baik di rumah, sekolah. Ayo. Nah, yang utamanya adalah menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga supaya ayah, ibu, dan semuanya itu bisa memiliki nama baik di mata masyarakat, gitu ya. Jangan sampai karena kita, karena perilaku kita, orang tua kita, keluarga kita, ya, udah memiliki nama yang baik, gitu kan. Nah, selain itu apa? Ada yang tahu nggak? Sebagai anak biasanya kita apa lagi perannya? Belajar, betul. Apa lagi? Membantu orang tua. Ada lagi nggak? Berbakti kepada orang tua. Nah, tadi membantu orang tua itu membantu apa aja? Cuci piring, apa lagi? Nyapu-nyapu gitu ya. Mengepel. Udah pada bisa mengepel belum? Udah ya. Mencuci pakaian sendiri udah bisa belum? Oh iya, nanti belajar ya. Karena kalian kan udah SMP, udah harus bisa gitu ya. Oke, belajar sedikit ya. Itu salah satunya peran dari anak, seorang anak dalam keluarga ya. Dan banyak peran-peran lain di dalam keluarga, yaitu kakak, adik, dan yang tadi kita sebutkan ya. Nah, apa aja sih di keluarga itu aturannya? Setiap keluarga pasti punya, benar apa enggak? Nah, coba yang mau sharing di keluarga kalian itu aturannya seperti apa? Entah itu misalkan nggak boleh keluar rumah pada pukul atau batasnya pulang sampai jam 9. Ayo, ada yang mau sharing? Oh, desa lagi, silakan. Tidak boleh pulang sebelum waktu maghrib. Tidak boleh pulang. Apa harus? Ya, pulang. Oh iya, harus pulang sebelum waktu maghrib. Berarti maksimal setengah 6 kali ya. Oke, itu dia. Ada lagi? Ada lagi? Main HP ada batasnya. Kira-kira berapa jam per hari? Pokoknya sampai jam 10 malam udah selesai gitu ya. Waktunya tidur, HP-nya udah tinggalin aja gitu ya.
kalian, menjaga kalian, karena kalian masih tanggung jawab orang. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, makasih ya pada anak-anak yang sudah menjawab, sudah berpartisipasi. Nah, itu dia. Nah, di sini ada gambar. Ada yang ibu-ibu sedang memasak, ada seorang ayah sedang bekerja, ibu-ibu sedang bekerja juga, ada ayah sedang menjemur pakaian, ada anak-anak sekolah. Kira-kira maknanya apa ya? Maknanya apa ya? Boleh? Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, setiap anggota keluarga punya peranan masing-masing. Seorang ayah mencari nafkah, menjadi kepala keluarga. Seorang ibu sebagai rumah tangga. Tapi di zaman seperti sekarang ini bisa saja seorang ibu bekerja, ya. Kemudian, apakah tugas mencuci pakaian, menjemur hanya tugas ibu? Ayah juga bisa, ya. Termasuk anak laki-laki juga bisa, ya. Tidak hanya anak perempuan. Beres-beres, bersih, memasak, anak laki-laki juga harus bisa. Karena itu adalah basic skill yang harus dipunyai oleh semua orang. Gitu ya. Setiap dari kita punya peranan dalam keluarga. Ya. Yang paling luas adalah peranan di masyarakat. Oke. Nah, lanjut nih. Ada sedikit ya. Sila-sila keluarga. Ya. Ini kalian tahu ya. Gimana struktur ini ya, sila. Kalau keluarga ini ada ayah, ibu, kemudian anak-anak, gitu kan? Kalau keluarga besar ada apa aja? Tuh, kakek, nenek, om, tante, sepupu, semuanya gabung di situ ya. Bahkan kakek nenek pun ada yang dari ayah, dari mama gitu kan. Terus keluarganya mungkin lebih banyak lagi. Ada yang anaknya berapa, otomatis om tante kalian juga banyak gitu kan, sepupu kalian juga banyak kayak gitu. Nah, ini yang tadi kita udah singgung ya, peranan anggota keluarga. Ayah udah tadi tahu ya, mencari nafkah. Kalau ibu sebagai memanage keuangan keluarga, rumah tangga gitu kan. Kalau anak kita berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang baik gitu kan, belajar yang serius kayak gitu. Oke, ini fungsi dari keluarga ya. Bisa sebagai reproduksi, sosialisasi, afeksi atau kasih sayang, ekonomi, dan sebagainya. Jadi, ya itu tadi. Keluarga juga bisa mengenalkan, oh ini loh yang baik, ini yang kurang baik, atau ini yang tidak baik. Ya. Kalau dari segi ekonomi, misalkan ayah mencukupi segala kebutuhan hidup keluarga, kerja ya, kayak gitu. Kalau afeksi apa tadi? Kasih sayang, karena setiap anggota memiliki kasih sayang terhadap anggota yang lainnya ya. Oke, yang tadi ibu tanya tuh, aturan dan nilai dalam keluarga, ya kan? Bahwa setiap keluarga ini punya aturan masing-masing. Walaupun aturannya
tidak tertulis gitu ya. Misalkan kalian harus pulang jam sekian, kalau pergi harus diantarin mama atau ayah. Kalau main HP jangan bablasan, jangan main game online terus sampai pagi misalkan ya. Nah itu semua demi kebaikan, iya, demi kalian semua gitu ya. Karena tidak ada orang tua yang tidak sayang anak, pasti sayang sama anaknya ya. Makanya mereka menjaga kalian dengan cara-cara yang memberikan batasan, memberikan aturan, dan juga nilai-nilai yang berlaku. Oke, paham? Sampai sini paham? Mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ke tugas atau kegiatan berikutnya, atau ada yang mau berpendapat tentang materi kita yang sekarang? Ayo. Kalau nggak ada ya udah kita lanjut gitu ya. Sudah cukup paham? Oke, alhamdulillah ya. Oke, sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompok? Ya, sudah ya. Sudah bawa perlengkapan yang Bu Sari syaratkan waktu minggu lalu? Sudah ya. Maksimal per kelompok menggunakan 2 HP ya, nggak boleh lebih ya. Yang lain silent, agak maksimal gitu ya. Boleh kalian browsing tugas dari internet, tapi bentar dulu ya. Ibu akan jelaskan tahapannya. Bentar ya. Atas partisipasi kalian ya, tadi yang sudah menjawab. Selanjutnya adalah diskusi kelompok ya. Ibu berikan waktu diskusi dan tugas poster ya sekitar 15 menitan ya. Jadi kalian ya memberikan tanggapan kalian terhadap permasalahan yang ada di sini ya. Jadi ada suatu masalah, kalian berikan pendapat, solusi dan sebagainya. Dan satu tugas lagi adalah membuat ya poster tentang keluarga ya. Terserah kalian, sesuaikan, kreasikan dengan imajinasi kalian. Poster yang menarik ya, sesuai dengan bahan-bahan yang telah kalian bawa. Oke? Ya. Oke. Nanti sambil Bu Sari keliling, kalian aktif ya, bagi-bagi tugas. Misalkan 2 orang itu menjawab pertanyaan, 2 orang lagi menggambar menghias poster. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi Ibu keliling setiap kelompok ya, untuk memastikan. 15 menit dari sekarang. Silakan.
poster itu kayak ajakan ya. Ayo, bilang. Buat yang menarik ya. Semangat. Ya. Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh bertanya ke ibu ya. Jangan malu-malu ya. Jadi sesuaikan dengan imajinasi kalian, posternya seperti apa. Terus juga itu yang KPD-nya tentang suatu permasalahan ya. Dijawab sesuai dengan diskusi kelompok kalian.
Ayo, perwakilan kelompok ke depan satu orang. Ambil nomor undian untuk siapa yang terlebih dahulu depan ya. Ambil nomor undian. Siapa yang maju terlebih dahulu ya. Silakan satu orang ke depan perwakilan kelompok. Ambil nomor undiannya di sini ya. Udah satu orang? Oke. Saya oke. Silakan. Buka, jangan dibuka. Siapa yang maju terlebih dahulu? Kelompok berapa yang maju? Yang maju pertama siapa? Oke. Perwakilan kelompok sekarang bawa poster dan juga bacakan yang ini ya. Dua orang boleh, dua orang saja yang ke depan. Ayo silakan ke depan. Ini mulai waktu, ayo. Ya. Ini dari kelompok apa nih? Kuning, merah, biru, hijau. Oke, kelompok 1. Oke, ya. Sebelah sini saya. Boleh. Nah, perkenalan diri dulu. Assalamualaikum, boleh. Saya perwakilan dari kelompok. Yang lain tolong dengarkan ya, perhatikan kelompok yang sedang maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1. Perkenalkan nama saya Citania. Perkenalkan nama saya Aisyah Citania. Dan kelompok kami yang satu lagi namanya Ranger Surti dan yang satu lagi namanya Fuad Sofwan. Ini kasusnya adalah Laila sering memaksa dikurangi sama pekerjaan yaitu pekerjaan rumah tangga, menjaga adik, dan lalu Ayo, suaranya agak lebih keras lagi ya. selalu mengalah dalam segala hal. Selalu dalam hal gadget, adiknya selalu berputar sama kakaknya yaitu Laila, dan sering berantem. Lalu orang tua itu juga menyadari bahwa pola asuh mereka menimbulkan kecemburuan dan ketegangan antara kakak dan adik. Mereka hanya menganggap itu sebagai hal biasa antara saudara dan kandung. Dan kami berposter yaitu sayangilah keluarga. Apa ini tulisannya? Ayo sayangi keluarga. Yang mengisahkan apa tadi tentang seorang kakak ya? Yang bernama siapa saya? Laila punya adik laki-laki ya? Oke, itu dia. Jadi bahwa semua anggota keluarga ingin diperlakukan ya sama, itu kan tidak ada perbedaan di situ. Kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya, silakan. Boleh yang mau bertanya, silakan. Ayo.
kepada orang tuanya yang keinginannya ingin memberikan buku terhadap Andra, dan sedangkan Niko ingin memberikan futsal baru, tetapi ibunya berkata, nanti dulu ya, Andra juga butuh buku pelajaran. Padahal Niko juga sedang mempersiapkan turnamen sekolah. Niko mulai merasa tidak penting dalam keluarga. Dia jarang bercerita, lebih suka menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-temannya. Di sisi lain, Andra sering mengadu atau mengeluh bahwa Niko sedang berat padanya. Dari masalah tersebut, bagaimana dikasih terhadap anak harus bagaimana memberikan hak dan kewajiban yang berbeda keinginannya masing-masing. Ini juga ada keluarga. Keluarga adalah fondasi penting dalam kehidupan tempat awal belajar dan tempat kembali. Keluarga harmonis terbentuk dari cinta dan keluarga sama. Oke, itu dia dari kelompok tua. Beri aplaus untuk kelompok tua. Ada yang mau bertanya atau menanggapi hasil karya dari kelompok tua? Silakan. Tadi tentang siapa, Niko? Ya, punya adik yang katanya selalu diutamakan ikannya ya. Terus Niko merasa, oh kok saya nggak diperhatikan sama orang tua saya, gitu kan? Nah, kira-kira gimana nih? Ayo, kira-kira gimana ya? Kira-kira gimana ya? Kalau nggak ada, oh ya silakan. Bagaimana seharusnya sikap Niko? Bagaimana seharusnya Sikap Niko. sikap Niko? Coba dijelaskan. Bersabar kepada adiknya karena adik lebih membutuhkan membelikan bukunya. Adik lebih membutuhkan bukunya gitu ya. Tapi kan Niko juga mungkin sesekali pengen dibelikan gitu ya. Nah kira-kira gimana nih? Ada yang mau menanggapi lagi? Ada? Harus mengalah kepada adiknya. Apakah setiap kakak harus mengalah kepada adiknya? Sebetulnya tidak harus, karena setiap orang tua pasti memberikan kebahagiaan yang seadil-adilnya. Benar apa enggak? Jadi tidak selalu adiknya yang terus-terusan diberikan, tapi kakaknya juga. Paham ya? Maksudnya gitu. Silakan kelompok muda tepuk tangan sekali lagi buat kelompok muda. Oke, sebentar lagi kita akan ini ya, sebelum penutupan. Ayo kelompok 3. Ayo kelompok 3, mana ayo? Ya, silakan ke depan. Ya, silakan. Teman-teman diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang keluarga. Ini siswa SMA, SMP yang memiliki hobi make up, tetapi dia tidak diberi oleh orang tuanya. Orang tua ini tidak mensupport anaknya untuk memasuki SMK dengan jurusan tata rias dan kecantikan, karena itu adalah hobinya Rini. Jika orang tua Rini tetap kekal memasukkan Rini ke SMA dengan kualitas kedokteran, malahan ini akan tertekan dan menyebabkan stres. Solusinya adalah mendukung Rini untuk melakukan hobinya sendiri dan mensupport Rini secara mental. Di sini ada poster kasih sayang sama rasa.
Udah cukup ya. Tepuk tangan sekali buat kelompok 3. Yang terakhir adalah kelompok 4. Silakan kelompok 3. Kelompok 4 terakhir maju. Ya, bener ya? Yang belum aja adalah kelompok. Sesuai dengan hasil karya kelompok. Silakan. Ayo bisa dipercepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Aurel, anak kedua dalam keluarga. Merasa bahwa dirinya sering diabaikan dan juga membandingkan dengan kakaknya Zahra. Sejak kecil, Zahra dikenal sebagai anak yang aktif di berbagai kegiatan dan selalu mendapatkan pujian dari orang tua serta keluarga besar. Setiap kali Aurel mendapatkan nilai yang bagus atau prestasi kecil, orang tuanya tetap membandingkannya dengan kakaknya. Aurel menjadi prestasi dan kehilangan motivasi. Ia merasa identitasnya tidak pernah dihargai sebagai individu. Di sisi lain, Zahra sendiri tidak menyadari bahwa keberhasilannya justru menimbulkan tekanan bagi adiknya. Ia bahkan sering menasihati Aurel dengan nada tinggi agar jangan malas. Hubungan antara Aurel dan Zahra menjadi renggang. Aurel menjadi lebih pendiam di rumah, sering marah tanpa sebab, dan nilai pelajarannya mulai menurun. Ia juga lebih sering menghabiskan waktu di kamar dan jarang berinteraksi dengan keluarganya. Dan dapat mengenai masalah tersebut adalah harus saling menghargai nilai anak dan harus adil sesama anggota keluarga. Solusinya adalah mengajari anak secara adil dan tidak membandingkan prestasi anak. Kami membuat poster Itu mulai saling menghargai, menyayangi anggota keluarga. Saling menghargai anggota keluarga, sayang terhadap kakak adik dan sebagainya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Cukup? Ada yang mau menambahkan atau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan duduk ya. Sekali tepuk tangan. Tepuk tangan buat kita semua. Terakhir ya, belum terakhir. Ada yang sedikit, tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 4 kali, tepuk sekali, 3 kali. Oke, kurang lebih Oke, ini ada lembar kerja, hanya sedikit pertanyaan, silakan dijawab ya. Karena tadi kan kita sudah melalui proses yang namanya penyampaian materi dan juga kerja kelompok ya. Ini ada asesmennya, silakan dijawab. Silakan menjawab ya. Oke, 1 menit cukup ya. Yaudah deh, 5 menit, terima kasih. Tapi secepatnya lebih baik ya. Ini evaluasi kita ya. Silakan dikerjakan secara individu ya. Silakan. Silakan individu aja ya. Yang belum banyak ya. Oke, coba. Sesuai dengan pengetahuan kalian yang didapat tadi ya, silakan.
waktunya sudah selesai untuk asesmen ya. Perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD, poster, dan juga asesmen yang terakhir ini ya. Silakan dikumpulkan perwakilan kelompok ke depan sini ya. Dikumpulkan. Kesimpulan pelajaran hari ini apa? Ada yang tahu? Kita kan tadi udah belajar tuh ya, lihat gambar, ada studi kasusnya, ada permasalahan, terus ada poster-poster tentang keluarga. Jadi apa intinya? Kesimpulannya apa? Ada yang mau memberikan pendapat atau Desa? Sayangilah keluarga jika masih ada. Oke, tepuk tangan. Bahwa keluarga itu adalah hal yang paling utama. Karena tanpa keluarga kita bukan siapa. Sayangilah orang tua kita, saudara kita, adik kakak, semua yang ada pada keluarga kita. Karena keluarga adalah harta yang paling berharga. Semua anggota keluarga punya peranan dan fungsi masing-masing. Setiap keluarga punya nilai dan norma masing-masing. Betul ya? Nah, refleksinya apa? Setelah belajar ini, berarti kamu tahu tentang apa? Apa arti dari keluarga, gitu kan? Terus apa lagi? Peran dari keluarga, terus apa lagi? Peran. Terus timbul nggak rasa cinta kasih sayang kalian terhadap keluarga kalian? Ya, kasih sayang yang seperti apa? Ringo? Setelah belajar ini ada nggak rasa kasih sayang kalian jadi bertambah atau gimana gitu terhadap adik, kakak, orang tua? Ada yang mau menambahkan apa yang kalian rasakan setelah belajar ini? Apa yang kalian rasakan? Apa? Senang, sedih, apa terharu? Senang. Apa ada sedihnya juga? Apa ada terharu juga? Ingat mama di rumah, ingat ayah, semuanya adik, gitu ya? Oke, berarti kalian memiliki rasa kasih sayang terhadap semua ya? Dan mudah-mudahan kita semua bisa punya keterampilan yaitu tadi selalu menyayangi, terus bertanggung jawab atas peran yang kita miliki, gitu ya. Jadi kita sebagai anak harus apa, gitu kan? Sedia ya pertanyaannya. Nah, jadi ini gimana? Senang, sedih, bahagia, atau gimana nih? Senang ya. Ternyata keluarga kita sesayang itu sama kita ya. Nih, ada kata-kata lain, kata-kata terakhir semangat ya. Kata-kata motivasi. Jangan takut mencoba hal yang baru, gapailah impianmu. Tapi ingatlah, tak peduli kemana kamu pergi, keluarga tempatmu kembali.